البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di kitab shalah bab sifat salat. Sebelum pada pertemuan lewat bahwa bismillah ya tidak termasuk dari Al-Fatihah. Kemudian juga apabila mengimami maka mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Disunahkan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Kemudian berikutnya kita masuk hadis nomor 274. Wa anhu, masih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif. Di situ ada Ishaq bin Ibrahim bin Sibriko. Laisa bisaqah, berkata Imam Nawawi tidak kuat. Sebagian mengatakan dia itu adalah pendusta. Ya, di sini dhaif jiddan. Karena ada rawi tadi. Qala beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummul Quran, apabila beliau selesai dari membaca Ummul Quran, selesai membaca Al-Fatihah, ya, rafa'a sautahu wa qala, kemudian beliau mengangkat suaranya dan mengatakan amin. Rawahu wa hasanahu. Disebutkan oleh Imam Ad-Darqutni dan beliau menghasankan wal Hakim wa sahahu. Disebutkan juga oleh Imam Hakim dan beliau mensahihkan. Tapi tadi ada rawi tadi kita sebutkan. Di sini dhaif. Tapi ada penguatnya, ya. Hadis setelahnya ini riwayat Abu Dawud. Ya, hadis Abu Hurairah juga syaratnya adalah sahih, disebutkan oleh Syekh bin Hizam. Ya, berarti lafaz tadi adalah sahih. Mengucapkan amin, mengangkat suara. Wa li Abi Dawud, disebutkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, demikian juga Imam Tirmidzi min hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Wa'il bin Hujr ternyata radhiyallahu anhu. Hadis Wa'il bin Hujr nahwu semisalnya. Sahih, ya, sahih. Maka dari sini bagaimana hukum mengucapkan amin? Yani hukum ta'min, istahabba al-ilmi at-ta'min lil imam. Al-ilmi ya menyukai untuk mengatakan amin bagi imam wal makmum, dan makmum wal munfarid, dan orang sendirian, ya, lil hadis ini mazkur ini sebagaimana hadis yang tadi disebutkan. Ya, ini demikian. Demikian juga hadis muttafaqun alaih, hadis Abu Hurairah. Idza amana al-imam fa aminu, apabila imam mengatakan amin maka aminkanlah. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, karena sungguhnya barang siapa yang cocok sesuai bersamaan, ya, ta'minuhu, aminnya dia dengan aminnya malaikat, ta'minal malaikah ghufralahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa dia telah lewat. Jelas ya, berarti disukai dan bersama-sama, ya. Ini pendapat jumhur ulama. Demikian. Kenapa kita tidak mengatakan wajib? Lafaz yang lain kan fa'aminu, aminkanlah. Disebutkan dalilnya karena tidak disebutkan dalam hadis musii'us shalah, hadis orang yang salatnya salah itu. Ya, demikian. Kemudian berikutnya hukmul jahr bi ta'min, hukum mengeraskan amin. Ya, disebutkan ada beberapa pendapat. Yang benar adalah yajharu bihal imam. Imam mengeraskan ucapan amin sebagaimana hadis tadi. Ya. Wa man khalfahu, dan orang yang di belakangnya. Imam dan makmum mengeraskan amin. Amin. Paham ya? Demikian. Kemudian apa arti amin? Adapun amin kita ketahui, ya, membacanya dengan apa? Amin. Maka di situ ada dua lughah yang terkenal. Ada yang amin mat, ya, hamzahnya, mimnya dengan apa? Takhfif. Ya, ada yang dia itu qasr, ya. Jadi amin dan amin, demikian. Apa arti amin? Amin adalah Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Ini. Kapan mengucapkannya? Disebutkan adalah bersamaan, ya. Fa yusra'u al-muqaranah. Maka disyariatkan untuk bersama-sama antara imam dan makmum.
Kemudian berikutnya tentang permasalahan apabila dia tidak bisa membaca Al-Fatihah. Hadis ini hasan. Wa Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Hadisnya hasan, hadisnya adalah sahih. Qala, beliau mengatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan inilah astati, aku tidak mampu an akhudha minal Quran syai'an, untuk mengambil dari Al-Quran sesuatu pun. Aku tidak hafal dari Al-Quran apapun. Fa'alimni ma yuji'uni, ajarilah aku apa yang bisa memenuhi aku, apa yang aku baca. Faqala, maka Nabi mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahih ya. Ini ucapannya kalau tidak hafal Al-Fatihah. Al-hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Semua Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam Nasa'i, wa sahahu Ibnu Hibban wa Daraqutni wa Hakim. Disahihkan oleh Ibnu Hibban, Daraqutni dan Imam Hakim. Jadi ini hadis ini menunjukkan apa? Kalau dia tidak bisa menghafal Al-Fatihah, mengucapkan tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian. Ini kalau tidak mampu mengucapkan doa yang tadi. Kalau bisa ya tetap membaca Al-Fatihah ya, sebagaimana telah disebutkan. Berikutnya hadis muttafaqun alaih tentang bacaan Al-Fatihah bagaimana? Wa Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, hadis muttafaqun alaih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat bersama dengan kami. Fa yaqra'u fi dhuhr wal asar, maka beliau membaca di adzuhur, salat zuhur dan salat asar. Yang dibaca apa itu salat zuhur dan salat asar? Ini kita mengetahui hadisnya sehingga kita amalkan. Fi raq'ataini al-ulayaini, di dua rakaat yang awal. Bi Fatihatil Kitab wa surataini, dengan Al-Fatihah dan dua surat. Paham ya? Berarti di dua rakaat yang pertama ini baca Al-Fatihah dan baca dua surat. Terserah surat apapun. Wa yusmi'una al-ayah ahyanan, dan memperdengarkan ayat itu kadang-kadang. Sunnah berarti. Ketika sholat zuhur, sholat asar, umpamanya dia membaca Luqman, surat Luqman, Alif Lam Mim, ya, demikian. Tilka ayatul kitabil hakim, ya demikian. Atau mungkin dia membaca Amma yatasaalun, boleh di tengah-tengah dia keraskan sedikit. Sebagaimana di sini, memperdengarkan kami ayat itu kadang-kadang. Sunnah berarti. Wa yutawilu ar-rak'ah al-ula, memanjangkan rakaat yang pertama, wa yaqra'u fil ukhrayaini, dan membaca di dua rakaat yang kedua terakhir, ya kan, bi Fatihatil Kitab, membaca Al-Fatihah saja. Muttafaqun alaih. Paham ya? Berarti ini tata cara sholat zuhur, demikian juga sholat asar. Zuhur dan asar. Maka di sini diambil pelajaran al-jahr wal israr bil qiraah fi shalatil khams. Mengeraskan, demikian juga memelankan qiraah ketika salat lima waktu. Sebutkan Imam Nawawi as-sunnah al-jahr fi rak'atai subuh. Sunnah mengeraskan dua rakaat ya di salat subuh. Demikian juga maghrib dan isya. Demikian juga salat Jumat. Ya, demikian. Wal israr fi dhuhur wal asar. Pelan ketika salat zuhur dan salat asar. Demikian juga salat maghrib yang 3 rakaat ini yang rakaat ketiga. Demikian juga salat isya 3 dan 4. Demikian. Ijma' para ulama. Bagaimana kalau salat sendirian? Apakah kita mengeraskan salat sendirian ini? Salat sendirian disebutkan oleh Imam Nawawi, wa amal munfarid, adapun salat sendirian, kalau kita salat sunnah itu sendirian, umpamanya sebelum salat isya atau sebelum salat subuh atau salat malam, fa yusannu lahul jahr indana, disunnahkan mengeraskan di sisi kami. Demikian. Ini yang benar. Jadi kalau kita salat sendirian atau mungkin bahkan terlambat, kita terlambat umpamanya, boleh mengeraskan, disunahkan mengeraskan. Kenapa? Apa dalilnya? Wa daliluna anal munfarid kal imam, munfarid seperti imam. Fil haja ilal jahr litadabbur, butuh untuk mengeraskan agar tadabbur. Kalau membaca dengan agak keras itu bagaimana? Bisa apa? Bisa lebih tadabbur. Ini dalilnya. Paham ya? Demikian. Ini adalah pendapat jumhur. Dan batasan mengeraskan bagaimana? Ayusmi'a man yali, didengar yang sampingnya. Tidak berarti mengeraskan kalian, enggak. Tapi sampingnya itu mendengar. Wahadul israr, batasan memelankan itu apa? Ayusmi nafsahu, dirinya mendengar, dirinya sendiri mendengar ini. Paham ya? Jadi kalau kita sholat sendiri,
Disunahkan untuk kita kemudian apa? Mengeraskan untuk tadabbur. Mengeraskan maknanya tadi, sampingnya itu ya mendengar. Bagaimana kalau melangkan? Boleh-boleh saja, kan demikian. Apa faedahnya? Faedahnya adalah untuk tadabbur. Adapun kalau al-ma'mum ya, makmum ini yusiru bil qiraah, memelankan bacaan. Makmum ya, memelankan. Yang mengeraskan itu imam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Waktu itu ada Rasulullah SAW salat zuhur, Nabi salat zuhur. Faja'ala rajulun yaqra'u khalfahu. Maka ada seorang laki-laki membaca di belakangnya sabbihisma rabbikal a'la, keras gitu. Ketika selesai Nabi mengatakan ayyukum qara'a, siapa di antara kalian membaca keras tadi? Ayyukum qari, siapa di antara kalian yang membaca? Maka salah seorang mengatakan aku. Maka qad danantu ana ba'dhum khalijaniha. Makna khalijaniha jadabaniha, yakni menarik kami, ya, menarik. Jadabani, menarik aku dengannya, membuat tidak khusyuk. Demikian. Ini menunjukkan bahwa orang yang di belakang itu tidak mengeraskan, sampai Nabi tadi menegur. Demikian. Sekarang bagaimana perempuan? Apakah mengeraskan? Disebutkan oleh Imam Nawawi di Majmu' Syarh Muhadzab, wa amal mar'ah, adapun perempuan ingkan atasawli khaliyah au bi hadratin nisa, kalau dia sendirian salat atau bersama dengan perempuan yang lain. Au rijal maharim, atau laki-laki mahramnya, jaharat bil qira'ah, boleh mengeraskan. Paham ya? Sawaun salat bin niswah, sama saja dia salat dengan perempuan yang lain atau sendirian. Kalau kemudian ada orang-orang ajnabi, orang asing, maka asarot, dia memelankan. Paham ya? Demikian. Kemudian berikutnya, hal yajharu bil fa'itah au yusir, apakah orang yang luput sholat ya kemudian dia mengeraskan atau memelankan? Disebutkan fa in qadha fa'itah al-lail, apabila dia membayar sholat malam ya, fa'itatul lail bilail, di malam hari, maka dia mengeraskan. Demikian. Kalau dia membayar atau mengganti sholat yang luput di siang hari dengan di siang hari, maka memelankan sebagaimana sholat zuhur kan, demikian. Jadi kalau dia mengganti sholat sunnah malam hari ya, sholat malam umpamanya dia luput, dikeraskan boleh, sebagaimana sholat isya ya, sholat maghrib. Kalau di siang hari maka dia memelankan. Ini demikian disebutkan. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.